Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dari kelas 3 KPIC. Saya di sini akan mereview sebuah novel, yaitu Cahaya yang Menjadi Cahaya. Nah, novel ini ditulis oleh Ahmad Hijazi Hasbuloh, yang terbit tahun 2024. Penerbitnya yaitu Basa-Basi. Tebalnya sekitar 140 halaman. Jadi ya cukup pendek untuk sebuah novel, termasuk novel yang pendek ya. Nah, ini tuh menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Cahaya, sesuai judulnya ya. Jadi sebelum bahas isinya, perlu kita buat for your information aja teman-teman, kalau si penulis ini itu adalah backgroundnya seorang penyair. Jadi isinya itu banyak metafora, sehingga terkadang ya perlulah membaca 2 kali supaya paham dengan isinya. Nah, ceritanya itu tentang seorang anak perempuan bernama Cahaya, sesuai judulnya ya, Cahaya. Nah, karena pekerjaan ayahnya ini, si Cahaya itu harus meninggalkan rumahnya yang ada di Ternate untuk pindah di sebuah desa terpencil di pedalaman Papua bernama Jiwika. Nah, bagi Cahaya itu, di Jiwika, Cahaya bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi dia gadis kecil yang berusia sekitar 10 tahunan. Jadi ya seperti biasa harus beradaptasi dengan lingkungan baru, lingkungan yang sangat asing, udara pegunungan yang dingin, serta masyarakatnya yang berbeda dari apa yang ia kenal sebelumnya. Nah, di Jiwika itu dia bersahabat atau bermusahabat dengan seorang anak lokal bernama Jesse. Nah, bertemu dengan si Jesse itu adalah awal Cahaya itu merasakan sebuah realita yang menyedihkan. Jadi si Jesse, sahabat Cahaya ini, itu tinggal di sebuah rumah adat Papua yang suram, atau kan rumah adatnya itu berkelompok ya. Nah, rumah adatnya si Jesse ini itu terpisah dari kelompok yang lain, namanya rumah Hona ya. Rumah Honanya itu terpisah. Nah, Jesse ini ternyata Jesse ini ternyata menyimpan sebuah rahasia. Itu ibunya yang menderita gangguan jiwa dan hidup dalam kondisi terpasung di dalam kegelapan tersebut. Nah, ini tuh membahas tentang isu kesehatan mental dan dengan berlatar di pedalaman ya. Tenang aja, walaupun mungkin bahasanya ini agak sedikit berat untuk kesehatan mental yang dilihat dari kacamata seorang anak gadis berumur 10 tahun. Tetapi si penulis itu menuliskannya itu tidak terlalu berat ya, bahasanya ini gampang dipahami, tidak terlalu berat, cukup ringan. Cuma ada beberapa metafora atau bahasa-bahasa adat seperti itu. Tapi tenang aja, di sini udah ada pembahasannya. Nah, lanjut ke isinya. Ibu Jessie itu digambarkan dia selalu mendekap sebuah tabung bambu antik. Di dalamnya itu ada baju pernikahan adatnya. Nah, karena si Ibu Jessie ini gila dan suka mengejar-ngejar orang lain, warga sekitar, dan membawa pisau, akhirnya dipasung. Nah, disinilah titik serunya, itu kita dituntut bagaimana melihat
uh, hal itu di dalam kacamata seorang anak kecil bernama Cahaya ini. Nah terus konfliknya itu tentu sangat banyak sekali ya, banyak sekali plotis-plotis yang akan kalian temukan di dalam buku ini tentunya. Nanti banyak juga konflik selain itu, seperti si Jessie ini juga nantinya akan ada memiliki konflik tersendiri. Jadi intinya kalian yang pengen bacaan santai aja ya, bacaan santai terus nggak terlalu banyak, ini recommended banget buat kalian. Untuk mungkin sekian review saya tentang novel Cahaya yang Menjadi Cahaya. Terima kasih.